Disiplin, 5 peduli lingkungan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku. Bila silakan duduk kembali. Yang pertama, Bapak Edi Margana SPD selaku Ketua K3S Kecamatan Karas. Yang saya hormati Ibu Sri Wahyuni MPD selaku pengajar praktik CGP Angkatan 7 Kecamatan Karas, serta Bapak Ibu Guru perwakilan dari SD Kecamatan Karas yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekalian yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah sambutan kepada Ibu Sri Wahyuni MPD selaku pengajar praktik CGP Angkatan 7. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang berhormat Bapak Edi Marian SPJ selaku Ketua K3S Kecamatan Karas, kepada yang terhormat Guru SD perwakilan dari Kecamatan Karas yang saya hormati, kepada rekan Bapak Ibu CGB yang kami banggakan. Marilah pertama-tama kita panggilkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di pagi ini kita semua bisa menghadiri, bisa merampi acara pembebasan dari teman-teman CGB yang ada di Kecamatan Karas ini. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita haturkan bersama-sama kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya nanti di yaumul kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya memberikan sambutan, katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang. Jadi di sini di dalam program Guru Penggerak ini ada istilahnya ada kegiatan pembebasan. Di sini saya selaku pengajar praktik angkatan 7 di Kabupaten Magetan. Di sini saya mendampingi CGP kami yang ada di Kecamatan Karas, yaitu antara lain Bu Tri Puspita, Pak Banu, Pak Ilham, Pak Sukanso, Bu Ani, dan ada juga guru SMP yaitu Bu Irna ya. Itu semua memang punya kewajiban untuk melakukan pembebasan kegiatan CGP ini kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih Ibu Sri Wahyuni MPD selaku pengajar praktik CGP Angkatan 7 Kecamatan Karas telah memberikan sambutan. Sambutan kedua dari Bapak Edi Margana SPD selaku Ketua K3S Kecamatan Karas sekaligus untuk membuka acara berbagi praktik baik budaya positif hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat calon guru penggerak angkatan 7 di Kecamatan Karas, Ibu Sri Wahyuni MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu-ibu calon guru penggerak angkatan 7 di Kecamatan Karas, serta Bapak Ibu perwakilan dari masing-masing lembaga yang pada waktu ini adalah sesi 1 yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelumnya marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat rahmat, taufik dan hidayah.
Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan praktek baik tentang budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 di Kecamatan Karas. Saya nyatakan dibuka dan dapat dilanjutkan. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila tidak berkenan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Edi Mardana SPD selaku Ketua KDKS SD Kecamatan Karas telah memberikan sambutan sekaligus membuka jalannya acara hari ini. Acara selanjutnya yaitu doa. Kepada yang bertugas Bapak Dwi Sutanto SPDI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu Guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita tundukkan hati dan kepala kita memohon kepada Allah Subhanahu. Beri doa yang telah kita panjatkan, semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, sampailah kita pada penghujung acara. Marilah kita tutup acara ini bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Bapak Ibu Guru SD Sekecamatan Karas yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di kantor PKG Kecamatan Karas dalam keadaan sehat walafiat dalam acara berbagi praktik baik budaya positif modul 1.4 yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ibu Tri Puspitani SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tri Puspitani. Saya dari SDN Sabotoro 1. Pada kesempatan ini akan berbagi praktik baik saya terkait materi budaya positif yang ada pada pendidikan guru penggerak. Ya, sebelumnya saya berikan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu atas kehadirannya di ruang PKG ini, meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk menghadiri acara ini. Sebelumnya saya mohon maaf, saya berdiri di depan ini bukan karena saya orang hebat, bukan karena saya lebih pintar, bukan. Justru saya adalah orang yang fakir ilmu, oleh karenanya saya ikut pendidikan guru penggerak ini. Ya. Dari pendidikan guru penggerak ini saya mendapatkan amanah untuk berbagi praktik baik dan materi yang telah saya dapatkan, khususnya dari modul 1.4. Dan ini materi yang luar biasa bagi saya. Oleh karena itu saya sangat bersemangat untuk membagikan hal baik ini kepada Bapak Ibu. Semoga nantinya dapat menggerakkan Bapak Ibu untuk turut serta mempelajari materi-materi yang ada pada pendidikan guru penggerak ini. Sebelum masuk materi, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan murid? Tidak. Ya. Kemudian, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid. Setuju atau tidak? Tidak. Dengan hukuman yang positif? Tidak. Selanjutnya, yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Jadi memberikan seperti reward kepada anak dapat meningkatkan motivasi. Setuju atau tidak? Setuju. Ya, kita simpan dulu jawaban ini ya. Nanti akan kita bahas pada materi yang ada pada modul 1.4 ini. Nah, ada 6 topik pembahasan kita. Saya belajar materi ini selama kurang lebih 2 minggu. Namun untuk hari ini ya saya akan sampaikan dalam 1 jam. Jadi hanya poin-poin pentingnya saja nih Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke materi yang pertama. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini saya ada permainan ya untuk merilekskan Bapak Ibu semua dan juga untuk mengecek tingkat fokusnya Bapak Ibu. Mohon nanti ikuti perintah saya ya. Kita bermain clap your hand. Jadi saya akan menyebutkan angka-angka. Namun untuk kelipatan angka 3, saya harap Bapak Ibu untuk bertepuk tangan. Jadi khusus untuk kelipatan angka 3.
Tiga. Jadi kalau tidak kelipatan angka 3 bagaimana? Tidak bertepuk tangan. Paham? Siap. Coba siap ya? Siap. Ini guru SD mestinya kalau kelipatan angka 3 terlalu mudah. Atau kelipatan angka berapa ya? 6. Ya. Kelipatan angka 6 ya Bapak Ibu ya. Kita coba siap ya? Oke. 2 18. Yang tidak tepuk juga saya perhatikan ya nanti. 3 6 8 18 24 3 8 12. Ayo yang tidak tepuk ya sepertinya tadi. Baik, yang merasa tidak tepuk, ayo yang saya minta untuk maju ke depan. Siapa tadi? Mohon kesediaannya. Ya. Oh, maju dulu. Kalau bisa, iya hanya ibu-ibu ya. Satu orang, perempuan. Saya mohon. Bapak Ibu. Oh, bisa aja ya lagi kita amati ya siapa yang tidak tepuk atau siapa yang ya biar lebih fokus baik. Apa lagi? Gini. Iya, di atas tepuknya ya. Kita rubah tepuknya di atas biar kelihatan tidak tepuk. Oke siap. Kelipatan dari saya ganti ya. Kelipatan dari 8. Siap, mulai 4 3 24 16 2 54 betul dari 54 siapa yang sedia kembali Pak Ilham di depan Pak Ilham Pak Ilham di depan iya mohon. Oke, terima kasih. Baik, kita akan melakukan permainan ini, kegiatan kepalaan pasang. Jadi saya minta untuk, mohon maaf Ibu Dika, nanti sebagai A. Jadi saya mohon Ibu Dika untuk menuliskan sesuatu yang berharga di kertas ini. Sesuatu yang berharga dalam hidup Ibu. Apa itu terserah, misalkan keluarga atau suatu benda yang sangat berharga, silakan ditulis tanpa harus diketahui oleh Pak Iban. Jadi mohon untuk ditulis terlebih dahulu hal yang berharga tersebut. Iya, sesuatu yang berharga. Bisa langsung hidup ya? Ya bisa, silakan. Sesuatu yang berharga dalam hidup Ibu Tika. Saya mohon kertas itu digenggam dengan sangat erat. Pak Iban silakan untuk merayu bisa ataupun melakukan intimidasi kalau dirayu tidak bisa kepada Ibu Dika untuk membuka genggaman tangan tersebut. Silakan Pak. Ya, saya merayu ya Bapak-bapak. Ayo silakan tunjukkan ke Bapak. Bukan toh Bu. Apa kamu ini? Bukan toh, tak itu. Nah, tak mau itu. Kalau dirayu tidak bisa boleh dengan ancaman. Saya tidak kayak siap ya aku itu ya. Dan apa tuh? Kalau harus ada terasa. Ya belum diajak kalau kakak diajak. Betul maaf tuh. Ini berikut. Jadi tidak bisa Tidak membuka. bisa. Terima kasih. Untuk Bapak Iban dan Bu Dika silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih Bapak Iban dan Bu Dika. Ya, tadi sudah ada percobaan dari Ibu Dika yang memiliki sesuatu berharga dan ada dalam kendalanya. Dan Pak Iban berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencoba membuka genggaman tersebut. Namun ternyata tidak bisa. Dari kegiatan ini, apa yang bisa kita simpulkan? Siapa yang memegang kontrol untuk membuka ataupun menutup genggaman tangan itu? Siapa Bapak Ibu? Bu Dika. Iya, Bu Dika yang memegang kontrolnya. Beliau mau membuka ataupun tidak itu ada pada Bu Dika. Jadi kesimpulannya yang memegang kontrol itu ada pada diri siapa? Kita ya, kita sendiri, diri sendiri, tidak orang lain. Jadi mau membuka ataupun tidak saat dia Bu Dika misalkan mau membuka itu karena kontrol diri dari Bu Dika ingin membuka genggamannya tersebut. Namun karena tidak mau maka tetap Bu Dika
Nah, selama ini terdapat miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ada kekeliruan pandangan terhadap makna kontrol. Teori kontrol dokter beliau meluruskannya. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi bila selama ini kita beranggapan kita sebagai guru kita bisa mengontrol murid kita, begitu kita Bapak Ibu. Namun ternyata kontrol diri itu ada pada diri murid itu sendiri. Jadi bukan guru yang mengontrol murid, tapi pada saat itu murid mau dikontrol oleh guru. Jadi bukan guru yang mengontrol, tapi pada saat itu misalkan murid melakukan apa yang kita perintahkan itu karena murid mau dikontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau kita beranggapan dengan kita mengkritik siswa kita, mengenai siswa kita itu dapat menguatkan karakter siswa, itu anggapan kita. Tapi menurut teori kontrol itu adalah ilusi bahwa kritik itu justru sesungguhnya justru mau mematikan karakter anak dan juga membuat mereka merasa gagal. Jadi bukan menguatkan karakter, tapi justru membuat identitas anak itu gagal. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua pengalaman positif, efektif dan bermanfaat, misalnya dengan memberikan reward. Tadi diberi rujukan, diberi reward. Tapi bagaimana? Iya, tidak mau, tetap tidak mau. Jadi segala penguatan itu betul-betul efektif dan bermanfaat. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Misalnya tadi, contoh Pak Ibar, apakah bisa memaksa? Tidak, kita sebagai guru juga tidak bisa memaksa anak didik kita. Jadi hanya sebuah ilusi bahwa orang dewasa mampu memaksa, karena itu hanyalah ilusi. Hanya diri sendiri yang mau mengontrol dirinya sendiri. Nah, ini ada perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Ada beberapa di sana bahwa stimulus respon beranggapan kebutuhan manusia itu sama, namun dari teori kontrol realitas atau kebutuhan manusia itu berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu berdasarkan stimulus respon. Kalau dari kontrol, setiap perilaku manusia, baik itu suatu perilaku yang salah, itu juga memiliki tujuan. Nah, ini berkaitan nanti dengan bagaimana kita menghadapi anak didik kita. Orang lain bisa mengontrol saya, itu berdasarkan stimulus respon. Kalau berdasarkan teori kontrol, seperti tadi yang sudah kita praktekkan di depan, hanya diri kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, itu berdasarkan stimulus respon. Tapi kenyataannya bagaimana? Pak Iqbal tidak bisa mengontrol Bu Tika untuk membuka genggamannya. Jadi berdasarkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Gitu. Model berpikirnya pada stimulus respon menang kalah. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang salah, ya, yang menghukum itu yang benar dan yang salah di lingkungan itu adalah yang kalah. Itu teori stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Ada anak yang melakukan kesalahan, bukan tidak ada yang menang dan kalah, tapi semuanya menang-menang. Bagaimana caranya? Ada di belakang di pembahasannya. Nah, Bapak Ibu terkait dengan lingkungan positif, ya. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali untuk penerapan disiplin di sekolah kita yaitu salah satunya adalah disiplin. Kalau kita bicara tentang disiplin, apa yang terlintas pada Bapak Ibu semua? Disiplin. Bagaimana sih? Patuh, tepat waktu, ya. Terus apa lagi? Taat aturan. Nah, itu yang tidak telat. Yang paling awal sendiri saya apresiasi untuk Pak Ibar, ya. Dan itu disiplin perlu Bapak Ibu semua. Nah, sebelumnya mari kita tanyakan ke diri Bapak Ibu semua. Saya ingin bertanya ke Pak Ibar, kenapa tadi datang tepat waktu, tidak telat? Kenapa? Menghindari pekerjaan di kelas. Kalau Pak Ibar? Ingin segera bertemu dengan Bu Anna mungkin? Iya, Bu. Mau ke belakang. Mau ke belakang. Kalau saya bertanya misalnya Bapak Ibu datang ke sekolah bagaimana? Tepat waktu? Apa yang membuat Bapak Ibu datang tepat waktu? Apakah karena sungkan dengan kepala sekolahnya yang hadirnya pagi-pagi? Apa yang ada absen? Iya. Nah, Di rumah dimarahi. Nah, karena absen, karena di rumah dimarahi itu motivasi dari mana? Iya, kan? Dari dalam apa dari luar? Dari luar, dari luar. Nah, itu motivasi dari luar. Masih motivasi dari luar. Ada yang datang tepat waktu karena menghargai waktu. Waktu itu sangat berharga, maka saya harus datang tepat waktu.
Semoga nantinya kita semua menjadi pribadi yang menghargai diri kita dan menghargai waktu. Nah, disiplin menurut Ki-Hajar Dewantara ya, di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Disiplin itu sifatnya self-disiplin atau dari dalam diri. Jadi hanya diri kita yang dapat mengupayakan dengan sekeras-kerasnya mau melakukan disiplin itu. Jadi berasal dari dalam diri. Itu menurut Ki-Hajar Dewantara. Kemudian menurut Ki-Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Ini berkaitan dengan disiplin tadi ya, dari dalam diri sendiri. Merdeka itu tidak terlepas dari perintah, namun dia juga cakap atau pandu untuk memerintah diri sendiri. Sedangkan menurut Pierre dan Gossen, ya, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Ini juga akar kata disipo yang artinya murid atau pengikut. Untuk menjadi murid atau pengikut, kita hendaknya mengetahui dengan betul mengapa kita mengikuti aliran tersebut. Iya atau tidak? Kalau kita menjadi suatu pengikut sebuah aliran, kita harus mengetahui dengan sangat betul mengapa. Nah, itu yang pertama motivasi apa? Dari dalam diri kita, atau disebut dengan motivasi intrinsik. Diana juga menyatakan disiplin itu berkorelasi dengan disiplin diri. Nah, ini korelasi dengan pendapat Ki-Hajar Dewantara tadi dari disiplin diri. Disiplin diri membuat seseorang menggali potensinya menjadi menuju sebuah tujuan yang dihargai dan bermakna. Namun dalam budaya kita, seperti yang Bapak Ibu sebutkan tadi, disiplin itu berkaitan dengan apa? Untuk mendapatkan kepatuhan, sesuatu yang tidak nyaman, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi sebetulnya disiplin itu apa? Sebuah motivasi dari diri, berasal dari dalam diri kita. Itu disiplin. Nah, tujuan disiplin positif untuk menanamkan motivasi untuk menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya, akan tetap berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai dan menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan mulia ini. Kita masuk pada nilai-nilai. Nilai-nilai ya sangat berkaitan dengan disiplin tadi. Nah, kita akan mengenal yang namanya nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif yang di dalamnya mengandung untuk mencapai tujuan mulia setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, maksudnya lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Sebagai contoh misalkan nilai rajin baik di daerah kita maupun di daerah lain, nilai itu tetap mengandung nilai positif, bersifat positif. Itu maksudnya nilai universal. Baik orang luar negeri maupun orang Indonesia menganggap rajin itu adalah sifatnya positif. Jadi nilai kebajikan universal itu lintas agama, suku, bangsa, dan juga latar belakang. Nah, Dr. William Glasser tadi menyebutkan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsipnya akan terbangun. Jadi kalau kita punya nilai-nilai kebajikan dalam diri kita, motivasi dalam diri kita akan terbangun. Itu menurut Pierre Gossen. Jadi yang paling penting adalah menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam diri untuk menguatkan disiplin diri kita, untuk menggerakkan motivasi dalam diri dalam mencapai tujuan yang kita inginkan. Ada banyak nilai kebajikan, ya di sini saya paparkan ada dari 6 institusi atau organisasi. Namun untuk negara kita, ya di Indonesia, nilai kebajikan yang ini dicapai oleh setiap anak Indonesia apa? Yang saat ini digalakkan dalam kurikulum merdeka. Ya, profil belajar Pancasila dikuatkan dengan program P5, penguatan profil belajar Pancasila. Apa saja yang terkandung dari P5 itu? Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, kritis, mandiri. Ini ya, ada 6. Ini yang digalakkan dalam kurikulum merdeka, profil belajar Pancasila. Kita semua sepakat ya, ini nilai kebajikan yang bernilai positif. Nah, kita sebagai guru, kita menuntun anak didik kita untuk menjadi pelajar berprofil belajar
Dan ada lainnya pilar kebajikan dari Ibu PYP, 9 pilar karakter IHF, kemudian lifelong lens and life skills atau keterampilan hidup, serta petunjuk hidup, dan yang kelima desain esensial virtual, kemudian yang terakhir virtual proyek atau proyek nilai-nilai kebajikan. Ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang ada ya namun di Indonesia, dan kita sebagai guru menguatkan profil belajar Pancasila kepada anak didik kita. Kita masuk pada materi kedua, yaitu teori motivasi, hubungan, dan penghargaan serta restitusi. Ini sangat menarik Bapak Ibu. Tadi saya sudah menyinggung motivasi ya, asalnya bisa dari dalam, bisa dari luar. Motivasi eksternal dan juga ada motivasi internal. Diana Gosen menyebutkan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan, Bapak Ibu saat hari Senin berpakaian lengkap. Kalau ditanya, kenapa kamu berpakaian lengkap? Karena saya tidak mau berada di barisan belakang, yang biasa berada di barisan belakang ada matanya itu yang bagaimana biasanya Bapak Ibu? Yang melanggar ya, yang tidak disiplin begitu ya. Nah, itu karena melakukan itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi siswa tersebut berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan dengan memakai seragam lengkap. Yang dia pikirkan apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya? Oh, itu saya akan dihukum. Kemudian yang kedua, ada siswa Bapak Ibu yang ingin siapa yang nanti bisa mengerjakan akan bertambah bintangnya, seperti itu. Mereka dengan sekuat tenaga berusaha untuk bisa memecahkan soal. Nah, itu yang ada pada diri siswa itu apa? Dia mengerjakan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu juga masih motivasi dari luar. Nah, kemudian yang ketiga ini yang merupakan tujuan dari disiplin positif, yaitu perilaku untuk menghargai diri sendiri. Misal Pak Iwan tadi datang tepat waktu untuk menghargai waktu. Itu motivasi yang berasal dari dalam diri. Yang biasa yang ada dalam pikirannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu. Jadi ada 3 motivasi, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan, atau untuk menghargai diri sendiri. Itu berdasarkan Diana Gosen. Sekarang ada pertanyaan reflektif. Bapak Ibu bisa melihat di layar ya, Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugur dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi dan tiba-tiba menjadi saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa ya perilaku Iva yang bicara tergagap dan dikejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Bisa dibayangkan ilustrasinya ya? Ada siswa yang bernama Iva dan Pak Guru Seno. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Alhamdulillah semua tidak ya. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik ya, itu sebuah hukuman. Nanti akan kita lihat. Kemudian di sini ada ilustrasi kasus lainnya ya. Bisa saya buka dan mohon Bapak Ibu untuk menjawabnya. Mohon Bapak Ibu untuk menentukan ini sebuah hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kita coba. Apakah betul? Yang ternyata itu luar biasa ya. Selanjutnya, membersihkan daratan yang dibuangnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya, banyak soal konsekuensi, kita cantumkan bagian konsekuensi bagaimana? Alhamdulillah, banyak yang untuk mendapat betul ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bagaimana? Teman, sepakat? Kita cantumkan. Benar ya, dan kita Bapak sudah paham. Kita lanjut lagi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Bagaimana? Konsekuensi.
Kita coba hukuman ya. Jadi apa? Konsekuensi. Ya. Tadi banyak yang belum dapat konsekuensi. Kemudian yang berikutnya berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Apa ini? Ya, luar biasa, betul sekali. Kemudian yang selanjutnya, minimal berjalan kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apa ini? Konsekuensi kita apa saja? Berdiri di depan kelas sambil menggunakan kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Apa ini? Oke. Masih ada? Oh, masih ada. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, benar sekali. Lanjut. Oh, sudah. Oh, masih. Kemudian 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Oke. Masih ada? Oh ya, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Berarti besok bisa mengikuti kesepakatan gitu. Selama berhari di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membalas kepentingan. Konsekuensi ya, kita coba ya. Dan ternyata benar. Masih ada satu sepertinya. Lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hanya mulai hukuman kita coba saja ya. Ternyata konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena ini saat mata pelajaran PJOK. Yang membersihkan meja sekolah akan mematangkan pensil kawannya. Benar sekali ya. Ini sudah habis. Kita lihat nilainya 11 dari 14. Artinya tadi gimana betul semua ya? Mengikuti bapak-bapak akhirnya salah tidak. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah melihat beberapa pernyataan dan Bapak Ibu sudah menentukan itu hukuman atau konsekuensi dan hampir bagi yang sudah paham perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Hukuman itu biasanya bersifat spontan dan secara tiba-tiba dan bersifat menyakitkan, bersifat satu arah. Jadi dari guru ke murid, sebelumnya belum ada kesepakatan antara guru dan murid. Setelah diberi hukuman itu siswa akan menjadi benci terhadap kedisiplinan tersebut. Ini merupakan konsepsi diri yang buruk. Dengan adanya hukuman membuat siswa itu merasa bersalah, dipermalukan, tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu memang sesuatu yang harus terjadi dan sudah terencana. Biasanya ada kesepakatan antara misalkan murid dengan guru. Jadi ada kesepakatan sebelumnya dan itu berarti bersifat tidak hanya satu arah, membuat anak merasa tidak nyaman, namun dalam jangka waktu yang pendek. Beda dengan hukuman, membuat tidak nyaman dalam jangka waktu yang lama. Apakah Bapak Ibu punya pengalaman mendapatkan hukuman di masa sekolah waktu dulu? Masih ingat ya sampai sekarang? Itu karena hukuman itu sifatnya menyakitkan. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi sifatnya ya sakit hati tapi hanya sesaat. Nah, ini konsep diri. Konsekuensi membuat anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan namun hanya untuk sementara waktu. Baik, sekarang saya bertanya, penghargaan atau reward itu, apakah Bapak Ibu setuju dengan pemberian reward kepada anak didik? Setuju. Baik. Kalau menurut Alfikon, ya, penghargaan itu sifatnya sama dengan hukuman. Kok bisa kita memberikan reward kepada anak itu kok sama dengan menghukum? Ya, karena dampak dari pemberian penghargaan itu ada beberapa. Ya, yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruh jangka pendeknya, ya memang mungkin efektif sesaat itu saat anak mendapatkan iming-iming suatu imbalan, anak melakukan hal baik. Namun kalau tidak ada iming-iming, bagaimana? Apakah mereka akan melakukan hal baik tersebut? Tidak, iya. Dan dalam jangka panjangnya, anak yang mendapatkan penghargaan dalam
untuk melakukan satu perbuatan baik itu tidak akan menyadari hal baik yang telah ia lakukan. Itu efek jangka panjangnya. Kemudian yang kedua, penghargaan tidak efektif. Coba Pak Iqbal misalkan saya beri penghargaan reward nanti ya kalau bisa berhenti merokok. Berhenti merokok ya selamanya pokoknya berhenti merokok deh. Saya terakhir keluar dari bakso misalkan. Mau nggak Pak? Mau terakhir. Tapi berhenti merokok selamanya loh ya. Jadi itu contohnya penghargaan belum tentu efektif. Jadi penghargaan belum tentu efektif. Kemudian yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Biasanya kalau ada penghargaan, siswa akan saling berkompetisi. Berkompetisi itu sifatnya bagaimana? Akan menyakitkan bagi siswa yang tidak mendapatkan penghargaan. Itu akan bisa merusak hubungan, akan menjadi diri, bisa saja merusak pertemanan antar teman. Gitu. Kemudian penghargaan dapat mengurangi ketepatan. Ada sebuah suatu percobaan ya, anak disuruh melakukan suatu hal ya, yang satunya diberi penghargaan, ini penghargaan, satunya tidak, dalam tempat yang berbeda. Bagaimana siswa yang mendapatkan iming-iming itu justru banyak melakukan kesalahan dibandingkan yang tidak mendapatkan iming-iming. Misalnya suruh mengerjakan soal perkalian anak kelas 2, 10 soal, yang satunya 10 soal, satu diberi iming, satu tidak. Justru yang tidak mendapatkan iming-iming itu ternyata lebih banyak bebannya daripada yang mendapatkan iming-iming atau riwayatnya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Ya, dengan adanya penghargaan justru anak bukan dari dalam dirinya, justru karena penghargaan itu pikirannya karena penghargaan akhirnya kualitas dalam diri anak itu rendah. Jadi bukan membentuk kualitas anak. Dan juga penghargaan memamerkan kreativitas, dan penghargaan sifatnya sama dengan menghukum. Menghukum bagaimana? Iya, dengan memberikan imbalan terus anak sehingga tidak memiliki kemampuan dari dalam dirinya melakukan suatu kebaikan hanya karena suatu imbalan. Jadi kalau tidak ada imbalan, mereka sudah kembali lagi pada dirinya seperti semula. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Benar sekali ya, melakukan sesuatu karena adanya imbalan dari orang lain. Jadi penghargaan itu sama dengan menghukum. Padahal saya sendiri pun sebelum mengikuti guru penggerak ini juga melakukan praktek pemberian reward and punishment kepada anak itu. Tapi setelah belajar ini saya merasa tersempit dan sudah saya akhiri untuk memberikan praktek reward dan punishment kepada anak didik saya. Kemudian ada istilah yang terbaru yaitu restitusi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah ini? Belum, ya. Jadi selain ada hukuman, konsekuensi, ya, ada istilah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu menurut Gosen. Jadi mengajak siswa untuk memperbaiki kesalahan hingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen, ya, restitusi prosesnya secara kolaboratif, tidak bisa sendiri. Jadi ada kolaborasi, misalkan dengan antara murid dengan guru, untuk mencari solusi dari masalah dan membantu murid berpikir orang seperti apa yang mereka inginkan. Nanti kita akan belajar ketika restitusi di materi yang belakang. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu memberikan identitas gagal kepada anak. Bila menghukum, maka anak akan beranggapan dirinya menjadi orang yang gagal. Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu menanamkan disiplin, ya, membuat anak merasa sukses, identitas sukses. Dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi, sifat yang paling tinggi, yang paling diharapkan yang mana yang kita berikan kepada anak? Restitusi. Apa itu? Restitusi itu untuk menguatkan murid. Jadi dalam waktu jangka panjang mereka akan meskipun melakukan kesalahan, dia akan dikuatkan dan dia akan belajar dari kesalahannya tersebut. Murid akan mendapatkan penguatan dan masalahnya akan terpecahkan. Dia akan belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, jadi restitusi fokusnya pada pemecahan masalah. Ini sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ini adalah restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan untuk memperbaiki hubungan. Ya, jadi tadi tidak ada istilahnya menang kalah, tapi dalam restitusi yang ada adalah win-win solution atau menang-menang. Tawaran, bukan paksa, ini adalah tawaran kepada anak apakah mereka mau melakukannya. Menuntut untuk melihat ke dalam dirinya
fokus pada solusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, dan restitusi itu menguatkan serta mengembalikan murid berbuat salah pada kaum. Nah, materi yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Di sini ada ilustrasi naik motor pakai helm. Sahabat kita ini ke KPK itu juga begitu ya, menggunakan helm? Tidak, ada yang menggunakan, ada yang tidak. Saya bertanya, mengapa tadi menggunakan helm? Ingin mengikuti peraturan tidak hilang ya Mbak ya? Iya. Ya. Ada yang menjawab? Keamanan, keselamatan, ya. Alhamdulillah. Ya ada beragam jawaban. Kalau untuk menghindari hilang itu motivasi apa nih? Kemudian untuk keamanan dan selamat pakai helm. Ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kalau misalnya kita mau ke bank, kita pakai masker kalau masuk, ya kan? Nah, makanya saya pakai masker untuk masuk ke bank. Itu motivasi apa? Eksternal. Kalau Bapak Ibu pakai masker untuk apa? Iya, saat kesehatan. Itu motivasi apa? Eksternal. Iya. Nah, keyakinan. Tadinya kita akan membahas keyakinan kelas. Kita harus tahu dulu apa itu keyakinan. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan universal yang telah kita bahas di materi pertama tadi. Jadi keyakinan itu nilai-nilai kebajikan universal. Seperti tadi, misalkan naik motor, pakai nilai kebajikan yang ada dalam diri kita apa? Untuk menjaga keselamatan. Pakai masker juga untuk kesehatan. Dan kita meyakini nilai kebajikan tersebut. Kalau motivasi Bapak Ibu seperti itu. Tapi kalau motivasinya tidak hilang, berarti dari mana? Masih dari luar. Belum ada disiplin pada diri kita. Sekarang kita masuk kepada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa? Ya, di kelas baru itu mungkin ada peraturan kelas nih. Ada. Mengapa sekarang saya mengajak Bapak Ibu kenapa kok lebih baiknya kita buat keyakinan kelas saja bukan peraturan? Ya karena yang pertama, seperti disampaikan pada sebelumnya tentang nilai-nilai kebajikan, itu menekankan pada keyakinan seseorang. Dengan adanya keyakinan pada diri kita, itu akan lebih memotivasi diri kita dari dalam. Kalau kita punya keyakinan, akan memberikan motivasi dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya peraturan-peraturan yang hanya tertulis tanpa makna. Kemudian murid-murid pun demikian, mereka paham mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan itu agar nilai-nilai kebajikan yang dibagikan peraturan tersebut itu mereka ketahui. Jadi tidak hanya peraturan saja, tapi nilai kebajikannya pun mereka ketahui apa tujuan utamanya dan menjadi tertarik untuk melaksanakan keyakinannya. Jadi bukan hanya sekedar peraturan. Nah, ini keyakinan kelas. Ada istilah keyakinan kelas. Saya baru saja, ya kalau di kelas saya memang ada peraturan kelas, tapi baru saja setelah saya bergabung di JJB Angkatan 7 ini, saya mengetahui keyakinan kelas dan juga membuat keyakinan kelas di kelas saya. Tapi itu kok keyakinan kelas ya, karena tadi ya, dan keyakinan kelas itu apa? Sifatnya lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang berisikan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, akan mudah diingat oleh anak dan kalau mereka ingat mereka bisa menjalankannya. Kemudian keyakinan kelas baiknya diterapkan di lingkungan kelas yang dapat diterapkan, ya keyakinan kelas yang kiranya dapat diterapkan misalkan oleh siswa ya bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi tidak bisa hanya saya yang membuat, nanti kita melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan jualan pendapat. Dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Itu peraturan. Keyakinannya apa? Bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya apa itu? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu peraturan. Keyakinannya apa? Menghormati orang lain, berkomitmen dan juga bisa disiplin. Betul. Dilarang melawan kekerasan. Itu peraturan. Itu dalam bentuk negatif ya, katanya ya, bukan positif ya. Dilarang.
Keyakinan kelasnya apa? Keselamatan, untuk menghormati orang lain dan lain sebagainya. Sudah paham perbedaan peraturan dengan keyakinan? Jelas ya? Nah, jadi keyakinan kelas itu keyakinan berisikan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini contoh lagi keyakinan sekolah: disiplin, religius, peduli lingkungan, toleransi. Keyakinan ini berasal dari peraturan-peraturan di sampingnya. Datang tepat waktu, masyarakat tepat waktu, mengikuti kegiatan upacara, itu peraturan. Nah, menjadi satu keyakinan apa? Disiplin. Mengucapkan salam ketika masuk atau keluar kelas, membaca juz amal di awal pelajaran, berdoa, itu masuk dalam keyakinan religius dan lain sebagainya itu. Nah, prosedur pembuatan keyakinan kelas itu yang pertama, bersilakan semua ke sekolah untuk bercurah pendapat. Jadi kita mengajak siswa kita untuk bercurah pendapat, bisa menuliskan peraturan apa yang mereka inginkan atau kelas impian seperti apa yang murid-murid inginkan. Kemudian mencatat semua masukan-masukan siswa. Siswa bisa menulisnya, kemudian ditempel di depan dan dibacakan bersama. Kemudian kita kelompokkan mana peraturan atau kelas impian yang memuat nilai yang sama. Kemudian meninjau kembali curah pendapatnya. Apakah ada yang masih bersifat dalam bentuk negatif, kita rubah menjadi kalimat yang bentuknya positif. Seperti tadi, dilarang membuang sampah sembarangan, itu masih dalam bentuk negatif, dirubah dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan ini dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Setelah jadi keyakinannya disepakati oleh semua warga sekolah dan meninjau ulang keyakinan sekolah bersama-sama. Setelah itu semua warga sekolah dipersilahkan untuk melihat lagi apakah ada yang perlu dikoreksi atau tidak. Kalau mereka sudah menyetujui, bisa menandatangani keyakinan itu secara bersama-sama. Kemudian setelah jadi keyakinan kelas, bisa ditempel di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga sekolah. Warga kelas akan mudah diingat. Ini contoh keyakinan kelas yang saya bentuk di kelas saya. Keyakinan kelas berasal dari pikiran masing-masing siswa yang akan dibangun. Apa itu keyakinan kelas? Nilai-nilai kebaikan yang kalian bayangkan ada di kelas ini yang akan menjadi budaya positif di kelas ini. Paham? Jadi kita bayangkan kemungkinan dari kelas ini. Sebagai contoh misalkan, setiap siswa yang tiket datang tepat waktu itu datang terlihat ya. Ya, jadi kalau seperti silakan ditulis. Tidak boleh ada teman yang mungkin satu yang lain. Kira-kira kita capek ya kita. Kemudian kita untuk siswa berpendapat ya, keyakinan peraturan atau keyakinan seperti apa yang mereka inginkan. Setelah itu siswa dibantu menempelkan sebelumnya dibacakan agar sebenarnya tahu apa yang diharapkan oleh siswa tersebut. Guru membimbing agar peraturan-peraturan dan memiliki nilai yang sama. Ya, setelah jadi kita menentukan nilai apa yang ada dalam peraturan atau kesimpulan yang mereka inginkan. Dan setelah jadi setelah sudah setuju dan sepakat, kita tuliskan dalam sebuah kertas besar. Keempat, disiplin dengan peduli lingkungan. Ya, setelah itu keyakinan kelas sudah terbentuk, maka siswa diajak untuk menandatangani setuju terhadap keyakinan kelas ini. Jadi kalau suatu saat siswa melanggar nilai-nilai pendidikan itu
ada bukti kalau mereka itu sebelumnya sudah menyepakati suatu keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas cukup paham? Ya, jadi perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Mungkin nanti bisa Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Kemudian yang keempat, materi keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan hubungan berkualitas. Di sini ada pertanyaan, ada kasus ya. Ibu Ambar mulai kelas 2A di SD Pelita lagi sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali minta bekal makan siang. Berarti sering minta kepada temannya, teman-temannya secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kalau jadinya dari gurunya Doni, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Marah, ya begitu ya. Kita marahin Doni, ya kok minta jajannya temanmu, apa kamu nggak sama, ya kan? Masa aku kancamu udah dilapar, kamu nggak minta, begitu. Padahal seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Begitu juga dengan tindakan Doni, meminta makanan kepada temannya itu juga memiliki tujuan tertentu. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, itu memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut, dari satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar itu. Semua orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Ya, bisa dengan cara yang positif maupun cara yang negatif. Jika tidak dapat memenuhinya, bisa melakukan segala upaya termasuk cara yang negatif. Nah, ketika seorang guru melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kira-kira apa ya kebutuhan dasar manusia ini? Ada yang tahu? Apa saja? Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ini merupakan kebutuhan fisiologis. Jadi contohnya seperti makan, tempat tinggal, tempat berlindung, berteduh ya. Itu kebutuhan fisiologis. Kemudian kebutuhan dasar manusia lainnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ya, itu merupakan kebutuhan psikologis. Dia dari tadi menjawab, kenapa kok kamu minta jajan ke teman-teman? Dia menjawab, karena saya lapar, aku tidak diberi bekal oleh ibu saya. Maka kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Iya, fisiologis, bertahan hidup. Namun dengan jawabannya tadi, karena saya senang kalau saya minta jajan ke teman-teman saya, jadi saya jadi lebih diperhatikan. Nanti saya akan mendapatkan perhatian dari guru, dari teman-teman. Kebutuhan apa itu? Kasih sayang, psikologis, kasih sayang. Kalau dia menjawab, saya merasa hebat, bisa membuat teman-teman saya takut dengan saya meminta jajannya mereka. Kebutuhan apa itu? Penguasaan, merasa hebat, berkuasa. Dia mampu membuat teman-temannya takut. Kalau dia merasa, saya bosan tuh bekal dari ibu saya itu roti bakar terus, kan saya bosan, saya ingin mencoba bekalnya teman-teman. Itu kebutuhan dasar apa? Kebiasaan, karena dia tidak mau hanya ditunggu oleh satu makanan ini, terus dia ingin coba-coba dengan makanan yang lain. Kalau dia, saya senang melihat ekspresi teman-teman saya ketika saya jadi ini. Nah, itu karena apa? Kesenangan. Jadi kalau kita menghadapi murid seperti Doni, hendaknya tidak langsung kita tanya, tapi kita tanya dulu kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi sehingga dia melakukan tindakan tersebut. Gitu. Nah, coba berpikir. Di sini ada beberapa ilustrasi kasus ya. Yang pertama, Bimo seorang anak TK selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai di kendaraan. Tingkahnya membuat guru berani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada muridnya Bu Ani yang namanya Bimo. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Ya, kalau dia menjawabnya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kebutuhan dasar apakah itu? Ya, kita coba ya, kesenangan. Apakah betul? Iya, tepat sekali. Kalau jawabannya, ibu kejar aku dengan ibu guru sayang aku. Apa? Cinta dan kasih sayang. Baik. Kalau Bimo menjawab, aku hebat, ini bisa bikin ibu guru kejar aku.
Apa itu? Perasaan. Ya. Kalau dia menjawab, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelasku. Kenapa? Kebiasaan. Baik. Berarti Bapak Ibu individu semuanya sudah bisa merespon kebutuhan dasar apa dari jawaban siswa-siswinya. Jadi kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, jangan serta-merta langsung kita hukum, tapi kita tanya dulu. Mesti setiap tindakan anak, meskipun itu dengan cara negatif, itu pasti memiliki tujuan. Kalau kita mengetahui tujuannya, kita bisa mengetahui kebutuhan dasar apa yang perlu terpenuhi. Tugas kita sebagai guru untuk membimbing, menuntun, ya, sehingga siswa itu terpenuhi kebutuhan dasarnya. Itu di sini ada banyak, tapi kita aja ya. Kita lanjutkan materi berikutnya. Dunia berkualitas. Apa ini dunia berkualitas? Dunia berkualitas seperti gambar ini. Ada gambar manusia dengan beberapa kilauan. Nah, kilauan ini yang berkualitas dalam diri seseorang. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Kalau mungkin memiliki hal-hal terbaik dalam hidup yang membuat Bapak Ibu merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Dan itu dunia berkualitas. Dibayangkan pada sebuah album foto menurut William Glasser ya. Dunia berkualitas digambarkan semacam album foto. Dalam album foto, apa saja yang dipasang? Pasti foto-foto yang terbaik, ya kan? Foto-foto yang terbaik, yang benar-benar terbaik yang kita cetak dan kita pasang dalam album foto. Tapi juga dengan dunia berkualitas, benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Murid kita pun juga demikian, mempunyai gambaran atau dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Jadi kita menginginkan murid-murid kita pun juga memiliki dunia berkualitas dengan nilai-nilai kebajikan, bukan suatu keburukan. Itulah tugas kita, menuntun siswa untuk memiliki nilai-nilai kebajikan. Di sini 5 posisi kontrol. Ya, tadi misalkan ada kasusnya Bimo ya, yang tadi Sudoni, yang suka minta jajan ke temannya. Respon Bapak Ibu menghukum, ya kan? Nah, padahal sesungguhnya setiap tindakan itu memiliki tujuan. Kalau kita tanyain anak, kita akan mengetahui, oh, karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Kebutuhan dasar yang mana? Nah, kita melalui menanya kepada anak, kita jadi tahu. Nah, posisi kontrol guru itu ada 5 macam. Kira-kira kita berada di posisi yang mana saat ini? Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Penghukum, sudah tahu ya Bapak Ibu ya, bagaimana penghukum itu biasanya membuat anak itu merasa tersakiti dalam jangka waktu yang lama. Kalau membuat rasa bersalah, ya biasanya guru berkata dengan pelan, halus, tapi itu menyakitkan. Dalam posisi kontrol sebagai teman, ya guru dengan murid itu seperti tidak ada batas. Ayolah Bapak Ibu, agar itu tidak dimarahi kepala sekolah. Seperti itu. Jadi meminta siswa untuk memahami gurunya. Kalau pemantau biasanya menghitung atau mengukur, memantau, mengembalikan pada peraturan apa yang telah disepakati sebelumnya. Apakah kalian kalau seperti ini, misalkan kalian menumpahkan mencoret-coretkan mobil atau mencoret-coret meja, berarti kalian harus apa? Membersihkan. Itu guru sebagai pemantau. Jadi mengingatkan, memantau, mengingatkan dan mengukur. Itu pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Kalau penghukum sampai pemantau mungkin pernah kita terapkan ya. Dan manajer pun juga demikian pernah kita terapkan tanpa kita sadari. Apa itu posisi manajer? Dengan kita menguatkan pribadi anak dan meletakkan murid untuk mencari dan menemukan solusi dari permasalahannya, untuk mengajak murid memperbaiki kesalahannya. Itu posisi manajer. Akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana murid diharapkan menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan positif, nyaman, dan aman. Nah ini, di posisi manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan muridnya. Seperti tadi misalkan Doni minta jajan ke temannya, itu menganalisis kebutuhan dari muridnya. Kemudian penekanannya bukan pada kemampuan berkonsekuensi, tapi berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahannya.
Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, mengembalikan pada keyakinan kelas yang telah dibuat sebelumnya bersama dengan guru. Kemudian, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apa kamu bersedia memperbaikinya? Itu posisi manajer. Nah, posisi manajer akan menerapkan segitiga restitusi untuk menghadapi situasi misalkan murid melakukan kesalahan. Jadi yang dilakukan adalah merestitusi muridnya. Apa itu segitiga restitusi? Istilah baru ya Bapak Ibu. Sama dengan saya, ini baru saya pelajari di JDB ini. Nah, saya baru mengenal istilah segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Langkah ke-1 itu menstabilkan identitas untuk membuat anak itu merasa tidak merasa gagal karena sudah melakukan kesalahan. Biasanya kalau anak melakukan kesalahan kita panggil, itu anak-anak takut, pendidikan itu untuk memanggil gurunya saja takut. Ya kan? Kita stabilkan dulu identitas anak agar mereka tidak takut. Jadi kita bisa berkata berbuat salah itu hal manusiawi. Guru pun juga pernah melakukan kesalahan. Itu untuk menstabilkan siswa. Jadi tidak takut dengan kesalahannya. Ya, jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Berbuat salah itu manusiawi, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, maka kedua yaitu validasi kebutuhan. Tadi kan kita sebagai guru dan juga mengetahui bagaimana kebutuhan dasar apa yang perlu terpenuhi dari anak tersebut. Nah, ini validasi kebutuhan. Kita kembali lagi ke teori Pamela bahwa setiap tindakan anak itu pasti memiliki tujuan. Anak melakukan kesalahan itu juga ada tujuannya. Tujuannya apa? Oh, kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Itu di langkah validasi kebutuhan. Kita bisa bertanya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Kamu boleh berusaha dengan sifat itu, tapi tambahkan sifat yang lain yang baru. Apakah bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus menyakiti teman? Misalkan seperti itu. Itu validasi kebutuhan. Dan tentang yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita sudah mengajak siswa membuat keyakinan dan mereka menyepakati. Kita kembalikan lagi keyakinan apa yang telah kamu yakini, yang kamu sepakati. Jadi mengembalikan mereka pada keyakinan yang pernah mereka sepakati sebelumnya. Dengan berkata apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu. Dan ini ada contoh kegiatan restitusi saya kepada siswa. Bisa Bapak Ibu simak untuk lebih jelasnya terkait kegiatan restitusi. Konsentrasi. Anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Ya. Kemarin kalian belajar tentang apa ya? Manusia. Oh, saya tahu tentang belajar manusia. Kalau ada yang ngatuk bagaimana? Istilahnya ya kita jangan kembalikan akan dihadapan teman-temannya. Biarkan mereka lagi. Nanti saat sudah istirahat, anak sudah bersama teman-temannya bisa diharap waktu untuk restitusi. Apakah hari ini kamu kurang belajar? Kita lihat dari tadi kamu kurang semangat. Terlebih lagi tadi saat pelajaran kelas ini tidak akan menstabilkan identitas. Jadi membuat anak tidak bersalah, merasa bersalah, tidak merasa takut. setiap orang pasti pernah berbuat salah. Berbuat salah itu manusiawi. Jadi kamu juga pernah karena kecapean juga tertipu. Kita tidak ingin mencari-cari kesalahan kamu. Kita hanya ingin membantu kamu untuk menemukan solusi dari permasalahan kamu ini. Ya, kira-kira bisa nggak kalau ceritakan kita pasti kita bertipu juga
Ya Bu, kemarin saya tidur larut malam karena main game di HP. Main game ya? Tapi seru. Tapi juga begitu. Kalau sudah cukup dengan rutinitas, kita pun juga memanfaatkan HP untuk menyelesaikan kota. Itu memang mengasihkan, tapi kita masih punya waktu. Jadi evaluasi kemudian kembalikan pada keyakinan kelas yang telah disepakati. Tindakan tadi sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak Bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas disiplin dan bertanggung jawab. Ya, lantas apa yang akan dilakukan agar hal tersebut mendapatkan solusi dari masalahnya? Saya akan betul tepat waktu, tidak main game hingga larut malam, dan tidak dalam menggunakan HP. Kita yakin Mas Bayan bisa. Semoga setelah ini nanti kamu bisa lebih menghargai nilai positif yang ada pada diri kamu, dan kamu juga bisa lebih menghargai keyakinan kelas yang pernah kita sepakati dulu. Ya? Terima kasih. Sekarang Mas Bayan boleh lakukan istirahat. Kita merestitusi siswa dan ini tanggapan dari siswa seperti restitusi. SDN Kabupaten Satu, perasaan saya setelah melakukan penyelesaian masalah kita adalah benar, karena saya tidak dimarahi saat melakukan kesalahan, tapi saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih kita. Demikian. Jadi saat siswa melakukan kesalahan, tindakan apa yang kita lakukan? Tadi ada 5 posisi kontrol. Pilihan mana yang ingin Bapak Ibu lakukan? Ya, hendaknya yang posisi tertinggi tadi adalah manajer. Saya pun juga sedang berproses untuk menjadi manajer. Karena menjadi posisi manajer. Memang apa ya? Merubah itu tidak mudah. Jadi perlu bertahap. Kalau misalkan dulu sebagai pengukur kita naik dulu sebagai misalkan pemantau, terus nanti kita tingkatkan lagi menjadi manajer. Nah, restitusi berarti kita memposisikan diri sebagai manajer. Semoga melalui budaya positif dengan mengubah paradigma kita dapat mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter dengan tanpa membunuh karakter anak tersebut. Demikian pemaparan materi dan berbagi praktik dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya kembalikan kepada moderator. Kita berikan terus kepada kita karena materi yang kita hari ini sangat luar biasa. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan terkait dengan materi budaya positif. Silakan. Warna. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya terima kasih untuk pengetahuan yang diberikan kepada kita dan berbagi ilmu tentang apa yang sudah Ibu terima saat pembelajaran di IPB. Tadi di dalam paparan materi disampaikan bahwa disiplin positif itu sangat berkaitan erat dengan motivasi intrinsik. Bagaimana langkah-langkah kita untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri siswa itu agar muncul. Karena yang saya rasa itu memunculkan motivasi dalam diri itu susah, lebih gampang motivasi di luar. Terima kasih atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita silakan diberikan jawaban. Terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa ya Bu Ana, bahwa disiplin itu berkaitan erat dengan motivasi intrinsik karena disiplin tadi sifatnya dari dalam diri. Sifatnya dari dalam diri sehingga motivasi intrinsik itu sangat penting. Bagaimana cara menumbuhkannya? Ya tadi dengan misalkan di awal siswa itu adanya di kelas itu adanya peraturan kelas. Kita ajak siswa untuk melihat peraturan itu memuat nilai-nilai kebajikan apa. Nah, kemudian mengajak siswa untuk membuat keyakinan kelas. Itu cara yang pertama tadi ya, dengan membuat keyakinan kelas, meyakini nilai-nilai kebajikan dan mencoba menanamkan pada diri anak, sehingga mereka memahami tidak hanya sebuah peraturan tapi ada nilai kebajikan di dalamnya. Kemudian
untuk menumbuhkan motivasi intrinsik lainnya, kita bisa dengan menjelaskan tujuan dari anak melakukan sesuatu. Misalkan anak belajar, apa tujuan? Misalkan mereka tujuannya untuk dapat ranking 1, Bu. Itu motivasi apa? Dari luar kan? Nah, untuk dapat ranking 1, Bu. Misalkan jawabannya seperti itu, kita beri penjelasan. Ya anak-anak, tidak hanya untuk menjadi ranking 1 kalian belajar. Kalian belajar itu untuk mendapatkan ilmu. Ilmu yang kalian pelajari itu akan bermanfaat dalam kehidupan kalian. Tidak hanya untuk kehidupan saat ini, tapi kehidupan di masa yang akan datang. Jadi belajar dengan rajin, niatkan untuk mendapatkan ilmu. Jadi kita ajak anak, kita beri penjelasan tujuan dari dia melakukan sesuatu hal positif tersebut. Jadi kalau dia memahami tujuannya dan dia merasa oh iya besok saya membutuhkannya, maka dia akan memulainya dari dalam dirinya, bukan karena iming-iming reward ataupun karena suatu penghargaan, tapi karena dia ingin nantinya mencapai tujuan tersebut. Misalkan Bapak Ibu guru bersabar dari sini, bisa menjadi guru di sini, tidak serta-merta langsung menjadi guru, tapi juga melalui proses. Dulu Bapak Ibu juga belajar. Kalian ingin menjadi orang sukses, tidak cukup hanya dengan ucapan, tapi juga perlu dengan tindakan. Jadi kita memberikan penjelasan. Kemudian juga kita bisa dengan menumbuhkan rasa senang. Rasa senang, misalkan anak belajar karena ingin mendapatkan ranking 1. Nah, kita bisa tumbuhkan dengan kegiatan-kegiatan menyenangkan agar mereka itu termotivasi dari dalam dirinya untuk belajar dengan berbagai macam kegiatan belajar. Agar anak tidak hanya fokus pada penghargaan, tapi bisa belajar itu ternyata menyenangkan. Tidak hanya dengan hal-hal kita seperti dipaksa untuk memahami sesuatu hal, tapi ternyata belajar itu juga ada hal-hal yang menyenangkan. Kalau mereka sudah merasa senang, maka akan tumbuh dalam dirinya motivasi intrinsik. Demikian mungkin bisa diterima, Bu Ana? Sudah puas, Bu Ana? Sudah terpuaskan. Ya, alhamdulillah sudah puas. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya lagi. Ada yang bertanya? Oke, monggo, tiga. Terima kasih saudara berikan. Yang mau saya tanyakan mungkin ada belajar dulu. Kebetulan sekolah juga itu kan menerima inklusi, ya, sehingga ada anak ABK atau berkebutuhan khusus yang ada di kelas gitu. Nah, ini tadi saya menarik materinya yaitu disiplin. Nah, yang mau saya tanyakan bagaimana kita menanamkan disiplin pada anak yang berkebutuhan khusus, padahal mereka untuk diajak bicara saja itu susah sekali. Susah sekali, kita harus berkali-kali, bahkan mungkin mereka tidak mengerti ya, ketika memahami. Jadi terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya berikan ya. Kebetulan di sekolahnya SD Dino ada siswa inklusif. Memang siswa inklusif itu luar biasa. Kita bisa menjadi guru bagi siswa inklusif. Ya, siswa inklusif itu anak yang istimewa. Anak yang istimewa dan perlu kita istimewakan juga. Nah, kita tidak bisa menyamakan dengan siswa umum ya. Memang perlu perlakuan khusus. Misalkan anak dengan keterbatasan dengan pendengaran. Jadi kita bisa dengan mengajak, dengan memberikan teladan kepada anak tersebut. Jadi dengan tindakan kita. Misalkan untuk menanamkan disiplin. Misalkan setelah membaca, kembalikan buku ini ke baca lagi. Jadi jangan ditinggal di meja saja. Seperti itu kita mungkin mengajarnya dengan berbicara itu sulitnya, tapi kita bisa melakukannya dengan memberikan contoh. Dan juga mungkin biasanya kita bicara dengan isyarat atau bagaimana. Nah, kita teladankan kepada anak tersebut, kita tuntun, kita berikan teladan. Sebagai contoh lagi, misalkan sebelum masuk kelas atau setelah istirahat, setelah makan, cuci tangan. Mungkin ada anak yang istilahnya baru makan tangannya kotor, ya
tetap melanjutkan aktivitas. Nah, kita menanamkan disiplin dengan bagaimana? Kalau tangan kotor itu kan tidak baik untuk kesehatan. Kita berikan teladan, kita ajak bersama. Ayo ke sini, diajak ke wastafel, kita ajak untuk cuci tangan. Jadi dengan langkah-langkah kita memberikan teladan, tidak hanya kita, tapi kita juga bisa mengajak teman-temannya untuk memberikan teladan dan mengajak bersama-sama. Jadi tidak hanya kita, tapi bisa temannya. Ayo nak, diajak untuk cuci tangan. Atau misalkan buku yang berserakan di mejanya untuk diberesin itu di dalam tasnya, begitu. Jadi dengan keteladanan demikian berikan. Bagaimana? Baiklah, terima kasih untuk Jessica yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa. Ya, karena sudah tidak ada pertanyaan, ada lagi. Ya, monggo dulu Pak, silakan. Maaf sebelumnya dan terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya ada dua, Bu. Biar lebih mantap. Pertanyaan saya pertama ini yang berkaitan dengan materi yang terakhir tadi untuk kebutuhan dasar manusia. Pertanyaan saya yang pertama, guru hendaknya mengetahui kebutuhan dasar manusia. Pertanyaannya, bagaimana langkah kita agar mengetahui kebutuhan dasar manusia tadi? Seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, sebenarnya pertanyaan saya ini hampir sama dengan Jessica, tapi kasusnya ini bukan anak inklusif, katanya Bu Puspita. Tadi kan biasanya seorang anak itu melakukan perbuatan itu mesti ada tujuannya. Nah, sekarang saya mau tanya, bagaimana cara memberikan solusi kepada anak yang tidak mau menjawab atau memberikan alasannya, karena kalau ditanya apa tujuannya apa, alasannya apa, dia tidak mau menjawab, walaupun sebenarnya anaknya itu bukan model anak inklusif seperti itu. Terima kasih. Monggo bisa, silakan dijawab. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa dari Bu Risa ya. Saya akan menjawab satu persatu dari pertanyaan tersebut. Yang pertama tadi yaitu terkait bagaimana cara kita mengetahui kebutuhan dasar manusia. Seperti yang telah kita ketahui berdasarkan teori kontrol, setiap tindakan itu memiliki tujuan, dan tujuan itu biasanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dari manusia itu. Jadi kita sebagai seorang guru dan tugas menuntut siswa hendaknya juga mengetahui kebutuhan dasar dari siswanya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui kebutuhan dasar agar siswa tidak melakukan pemenuhan kebutuhan dasar dengan cara-cara yang negatif? Ya, salah satunya bisa kita dengan cara seorang guru mengetahui latar belakang dari anak. Jadi kita memahami anak itu berasal dari latar belakang seperti apa. Misalnya dia anak sehingga orang tuanya bekerja di rumah sama neneknya, berarti kemungkinan besar anak itu kurang perhatian, kurang kasih sayang. Kita sebagai guru hadir sebagai orang tua memberikan kasih sayang kepada anak kita. Kemudian misalkan anak ini dari keluarga dan ekonomi yang pas-pasan. Nah, misalkan dia dengan uang saku yang minim, terus suka minta ke temannya. Bagaimana kita mengatasinya? Ya, kita hadir dengan dia, kita ajak sekali, ayo kita penuhi kebutuhannya. Kalau kita bawa makanan lebih, bisa kita berbagi ke anak tersebut. Jadi mereka merasa, oh saya itu diperhatikan dan saya itu dicukupi oleh guru saya. Jadi kita mengetahui latar belakang anak tersebut. Kemudian kita juga bisa dengan memperhatikan tingkah laku dari anak dan kita amati. Kita bisa mengetahui anak ini kok suka jadi ke teman-temannya, kok suka mengganggu, terus dia kok tertawa-tawa kalau temannya merasa takut. Nah, ini berarti ingin dianggap sebagai penguasa, dan juga ada rasa senang dalam dirinya. Jadi dia juga ingin terpenuhi kebutuhan dasar rasa senang. Ya, jadi satu tindakan tidak hanya satu tujuan, bisa saja lebih dari satu tujuan.
dengan mengetahui latar belakang dan memperhatikan tingkah laku. Kemudian kita juga bisa dengan sesekali tempo memberikan kuesioner kepada anak didik kita untuk mengetahui kebutuhan dasar dari anak didik kita. Sebagai contoh, kuesionernya seperti ini. Nah, jadi siswa diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita hitung kebutuhan mana yang paling banyak. Misalkan dari sini 1 sampai 10. Saya senang berteman, sampai dengan saya senang bertemu orang lain, orang baru. Saya lebih suka bekerja sama daripada bekerja sendiri. Ini kebutuhan dasar apa? Kasih sayang, diperhatikan. Mereka mengisi kuesioner dan kita nanti telah kebutuhan dasar dari anak-anak tersebut. Nanti bisa secara menginginkannya atau bisa browsing juga ya untuk mengetahui kebutuhan dasar dari siswa. Kemudian untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua tadi, ada siswa di sekolahnya Bu Ulfa, kalau diberi pertanyaan atau ditanyakan alasan-alasan tidak mau menjawab ya, diam saja. Di sekolah saya juga ada dulu murid yang Belanda, kalau ditanya ya mesa-mesa, oh itu bertanya itu pokoknya ya diam. Mau bertanya sepanjang apapun ya, responnya diam. Nah, mungkin kita lebih dekati agar anak itu merasa nyaman dengan kita. Kita berikan waktu khusus pendekatan kepada anak tersebut. Kita masuk sebagai sosok teman. Kita tidak serta-merta langsung bertanya-tanya, tapi kita berajak bercerita. Kita melakukan pendekatan dulu lah. Iya, kayak kita dengan temannya saling sharing. Kita ceritakan pengalaman-pengalaman kita, atau kita ceritakan tadi Bu kita berangkat sekolah buru-buru kan, ternyata anaknya juga begini-begini. Berarti dia menganggap, oh saya itu dianggap sebagai teman, diajak cerita oleh guru saya. Ya, kita pancing-pancing seperti itu. Kalaupun masih tetap diam, ya berarti ya kita perlu tindakan khusus. Ya mungkin memang anak itu memiliki kebutuhan khusus. Jadi kita lakukan dengan tindakan yang istimewa juga, khusus juga ya. Jadi memang butuh proses dan juga kita perlu telatenan untuk mendekati dulu. Jadi tidak hanya dalam tempo 1, 2, 3 hari, tapi kita terus ajak anak itu lagi bermain waktu istirahat ya, kita dekati, kita ajak ngobrol dulu biar mereka memiliki ya ikatan dengan kita. Jadi bukan menganggap kita sebagai guru saja, tapi kita juga sebagai teman, agar dia tidak ada rasa sungkan atau rasa takut untuk berbicara dengan kita. Perlu usaha ekstra memang. Demikian, terima kasih. Gimana Bu Ulfa sudah? Alhamdulillah. Ya, baiklah, terima kasih Bapak Ibu Guru. Untuk selanjutnya, cara yang terakhir yaitu penutup. Semoga dengan berbagi praktik baik dalam pemaparan materi budaya positif oleh Ibu kita dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan kepada sekolah kita masing-masing, ya, khususnya kita sebagai pendidik dan fokus kepada anak didik kita. Baiklah, saya sebagai moderator, apabila dalam menyampaikan acara ini ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rukana, guru SDN Sebuah Nomor 1. Saya telah mengikuti kegiatan penyimbasan dari rekan kami Saudara Tribus Pintar ini yang berkaitan dengan budaya positif. Secara garis besar, presentasi yang dilakukan sudah bagus dan sangat menginspirasi kami. Kami selaku guru merasa terinspirasi untuk bisa membuat sebuah lingkungan positif yang dimulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu lingkungan kelas. Seperti yang disebutkan oleh rekan kami akan membuat peraturan menjadi sebuah keyakinan yang pada akhirnya menjadi sebuah
atau menjadi sesuatu yang diyakini dan tertanam pada semua warga kelas khususnya dan warga sekolah pada umumnya, sehingga akhirnya dapat membentuk lingkungan positif di sekolah kami. Secara umum, apa yang disampaikan oleh beliau itu sangat bermanfaat bagi kami selaku guru, dan saudara saya, terima kasih Bu Pita, tetap semangat, tetap berkarya membangun anak negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.